mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Untuk yang tidak berhalangan ya, silahkan mau pakai kerudung geblus ya, atau bergo, atau misalnya mukena, itu boleh. Silahkan. Ya, mana coba nih aku absen dulu siapa yang sudah on cam? Ada Kak Fuji, Kak Maya, Kak Nurus. Wih, ada Kak Nurus lagi. Halo Kak Nurus. Kak Yuliana, Kak Adia, Kak Siti, Kak Ina. Wih, Kak Ina apa tuh? Itu bukan foto sendiri ya Kak Ina. Mana Kak Diana? Oke. Siapa lagi nih? Kak Dila. Oke, aku hitung 10 detik. Satu, dua. Apa sih hitung-hitung ya? So, aku tunggu. Oh ya, aku informasikan dulu untuk foto bersama atau screenshot. Kita akan diadakan di awal ya teman-teman ya. Takutnya nanti tiba-tiba menghilang ya seperti sudah pada umumnya gitu ya. Kalau di pertengahan suka tiba-tiba hilang aja gitu kan teman-teman semua. Jadi nanti insya Allah kita akan screenshot di awal. Jadi teman-teman tolong persiapkan ya. Oke, Masya Allah, mantap. Oke, sudah siap semuanya. Coba aku pengen kalian kasih reactionnya nih. Yang udah siap, kasih reactionnya. Mau itu love, atau jempol, atau keprokan, atau apa. Coba aku pengen lihat reaction teman-teman. Oke, siap. Gak apa-apa yang belum bisa on cam. Gak apa-apa, tapi teman-teman usahakan on cam ya, biar kita bisa fokus gitu ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya kita sambil tiduran, itu tiba-tiba eh, tiba-tiba nanti tidur aja ya, tiba-tiba nggak menyimak sebagainya ya. Oke, sudah banyak kan ya? Oke, aku mulai aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah wabarakatuh. Oke, teman-teman kalau mau jawab, mau on mic, gak apa-apa ya on mic aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi di Majelis Ilmu Roda Muslimah seri session kali ini yang sebelumnya teman-teman ikut Muslimah Deep Talk Volume 2 gitu ya bersama Kak Eva, bersama Kak Hima, bersama saya juga, bersama Kak Nida dan juga bersama Kak Hira. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di sharing session Roda Muslimah. Oke, teman-teman semua, perkenalkan namaku Hanifah Nida, biasa dipanggil Teh Nida, karena aku orang Bandung ya teman-teman, jadi teman-teman bisa panggil aku Teh Nida. Eh, Pada malam hari ini saya akan memandu acara atau memandu sharing session pada malam hari ini. Oke, teman-teman semua, supaya lebih berkah lagi, kita buka dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjut dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh Teh Aisyah. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih kepada Tenida.
Sebelumnya mohon maaf ya izin ya teman-teman untuk nggak on cam karena ada satu dan lain hal. Ya, langsung aja ya. Um, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yang artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, Astagfirullahaladzim. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Aisyah yang sudah membacakan tilawah dan sari tilawahnya. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari artinya ya, di situ kalau teman-teman lihat tadi lihat Al-Qur'an terjemahnya itu artinya untuk saling memberi dan memperoleh kehidupan yang sakinah atau damai, mawadah atau cinta dan rahmah atau kasih sayang. Nah, itu sama halnya dengan eh, judul kita pada hari ini, teman-teman. Coba aku mau tes dulu nih, teman-teman join di sini tahu gak sih, gitu ya? Tahu gak sih eh, judul hari ini tuh apa? Coba hari ini tuh kita akan membahas tentang apa ya? Boleh dong spill di kolom chatnya. Nah, tahu gak nih teman-teman? Kita membahas apa nih pada malam hari ini? Oke, pulih sebelum menikah. Iya, Masya Allah, benar sekali teman-teman ya. Malam hari ini kita akan membahas tentang pulih sebelum menikah. Nah, kaitannya dengan tadi di artinya gitu ya, untuk saling memberi dan memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warohmah gitu ya. Terkadang teman-teman, terkadang kita itu suka dengar ya kalau menikah gitu ya, menikah itu ya aku karena cinta lah, terus ya hanya karena cinta atau misalnya kayak yang kayak dikejar-kejar sama umur gitu ya. Terus misalnya kita sih sebenarnya belum pulih sama diri kita sendiri, kita belum kenal sama diri kita sendiri, kita belum misalnya masa lalu kita itu masih ada gitu ya, masih kita belum beres dengan hal kita gitu ya. Akhirnya ketika kita menikah gitu ya, itu belum pulih sepenuhnya gitu ya. Akhirnya yang tadinya tujuan pernikahan itu adalah untuk saling memberi dan memperoleh kehidupan yang sakinah mawaddah warohmah, tapi karena tujuannya itu beda gitu ya, tujuan nikah kita itu beda, maka ya akan seperti apa ke depannya Allahu alam gitu ya teman-teman semua. Nah, eh gitu ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman semua nyimak dari awal sampai akhir karena ini pembahasannya seru banget ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan ada foto bersama dulu, screenshot. Jadi teman-teman bisa di on cam dulu semuanya, yang bisa on cam ya. Nanti akan di screenshot. Eh, Operator nanti saya akan aba-aba ya 1 2 3. Nanti silakan sama Lutfi. Ini di sini ada Lutfi ini operatornya. Jadi kita bisa siap-siap ya. Dan bentar ya, Teh Rahmanya ya. Oh, udah ada sih. Ada nih, Halo, ada. enggak. Oh, oke, oke. Kita foto. Mana aku belum lihat sih, mana ya? Halo, Cari dulu Kak. nih. Halo. Oh iya, sudah ada. Oke.
Itu sudah ada yang menyapa nih, sudah tidak sabar nih Teh Rahman ini. Oke, oke, operator siap ya. Teman-teman senyum aja ya, senyum aja terus karena kita nggak tahu ada di slide berapa. Jadi teman-teman senyum aja terus-terusan sampai beres. Operator kalau sudah nanti bilang aja udah semuanya gitu ya. Oke, bentar-bentar. Operator ada. Kalau sudah siap bilang siap ya. Takutnya nanti aku 1, 2, 3 nggak di screenshot. Oke, udah ya. Oh, udah siap nih. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. Karena ini banyak ya pesertanya, Masya Allah. Jadi kita terus senyum. 1, 2, ayo gayanya barengan dong gini. 1, 2, 3 lagi. Operator masih kan ya? 1, 2, 3 gimana ya? Gini. Just sok. Sok 1, 2, 3. Nah, gimana lagi ya? Gini. Coba. 1, 2, 3. Oh, katanya white, Cina white. Tunggu, Cina tunggu. Bentar, Cina ya guys ya, bentar. Nah, udah Cina. Yuk kita lagi. Ini ya, 1, 2, 3. Gimana lagi guys? Hmm, gini, gini. Hup, apa sih? Nggak apa-apa lah. Yuk, 1, 2, 3. Udah belumnya operator, ini capek nih gaya terus. Coba bentar. Oke, udah katanya teman-teman semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya teman-teman yang udah nggak sabar ya karena alhamdulillah sudah ada Teh Rahmanya juga. Nah, tapi sebelumnya aku pengen tanya dulu nih di sini teman-teman, eh, umur berapa sih? Kok begitu ambisnya mengikuti kajian pada hari ini gitu ya? Pulih sebelum menikah, Syenagib emang mau nikah kalian? Emang udah mau nikah? Mau atuh mau. Mau atuh ya, ada pasti mau ya, aku ge mau gitu kan. 24, 23, 26, 26. 26 cenah. Oh, pantesan ya tuh. Kalau lihat di chat sih ya, 23, 24, 25, 26 berarti pantas kalian ikut ini ya, karena udah mau nikah ya. Iya, tuh 28, 27, Masya Allah. Gitu ya. Iya, sama. Aku juga 24 tahun, teman-teman. Kayaknya butuh banget nih pembahasan tentang pulih sebelum menikah gitu ya. Apakah kita sebenarnya tujuan menikah kita sudah lurus kah? Sudah benar kah? Gitu ya. Apakah kita itu sudah pulih dengan diri kita sendiri sehingga eh aduh aku pengen nikah nih gitu ya, aku pengen nikah tapi sebenarnya udah pulih belum sih sama diri sendiri. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita mau nikah tapi sebenarnya kita belum pulih sama diri kita sendiri. Nah, makanya apa sih kriteria kita tuh sudah pulih dengan diri sendiri, atau misalnya gimana sih supaya kita tuh bisa pulih dengan diri sendiri? Nah, malam hari ini kita akan membahas bersama Teh Rahma Nur Fadlin. Nah, sekarang udah ada di Teh Rahmanya, aku sapa dulu ya teman-teman ya. Teh Rahma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebentar ya. Sebentar. Aku cek dulu ini. Oke, sambil nunggu Teh Rahma. Teh Rahma orang Bandung teman-teman, jadi aku panggil Teh Rahma biar enakan ya. Sebelum nunggu Teh Rahma, aku pengen bacain dulu CV dari Teh Rahma nih. Boleh operator ditampilkan ya CV-nya?
Oke, di sini ada Teh Rahma Nur Fadlila. Nih, nama Instagramnya ada @___RNF. Nih, tuh, DM me on Instagram. Ya, teman-teman yang belum follow, silakan follow dulu. Selanjutnya, bentar ya teman-teman ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nida, Waalaikumsalam warahmatullahi ada wabarakatuh. sedikit kendala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Rahma. Nah, bentar. Teh Rahma, aku izin baca dulu CV Teh Rahma ya. Oh, silahkan. Oke, nih. Halo, ini Rahma, katanya tuh. Ini Teh Rahma, guys. Rahma Nur Fadlila. Instagramnya ada @___MNF. Nih, teman-teman yang belum follow, silakan follow dulu ya. So, selanjutnya, ini kayaknya kendalanya di share screen-nya. Nah, ada. Oke, nih. Lahirnya di Garut, 250 25 Juli 1997. Wih, Masya Allah ya. Lahirnya di Garut tapi tinggalnya di Bandung ya Teh ya. Status belum menikah. Sekarang bekerja full time sebagai senior kreatif copywriter di Fatherman Jakarta, juga sebagai freelance writer and social media spesialis sebagai self-healing content creator yang menyuarakan pemikiran di sosial media, juga berkarya di Bukunesia Yogyakarta sebagai penulis buku. Nah, Teh Rahma ini baru nulis buku ya teman-teman, baru launching ya Teh ya, baru launching baru-baru ini. Teman-teman pasti yang sudah mantengin Instagramnya Teh Rahma atau mungkin sudah pesan, sudah beli gitu ya. Masya Allah banget sih, keren sih, Oh, harus di-review. Lalu ada pendidikan dan pengalamannya nih, lulusan sastra Indonesia UPI angkatan 2015. Masya Allah Teteh UPI, aku juga UPI Teteh. gitu. Asisten produser TV Bandung 2019, content writer Majalah Sang Buah Hati Tangerang tahun 2020, creative writer PT Lensa Bebas Berkarya Bandung tahun 2021, content writer Info Garut tahun 2022, social media spesialis and copywriter Billionaire Academy 2023, senior kreatif copywriter Featherman Jakarta 2023 sampai sekarang. Insya Allah. Nah, lalu ada penghargaannya teman-teman. Ada penghargaan Novelis Muda Kartini Garut 2015, Delegasi UPI untuk Brunei Darussalam sebagai juara pertama memperkasa pantun Nusantara tahun 2017, Student Achievement Award Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2018, penulis buku Self Development tahun 2024. Selanjutnya, oke, Masya Allah sudah beres ya. Nah, Alhamdulillah Teh Rahma, luar biasa. Senang banget nih Roda Muslimah bisa mengundang Teteh gitu ya Teh Rahma. Yang Masya Allah Teh ini tuh pada antusias banget pas Roda Muslimah upload nih posternya tentang pulih sebelum menikah. Wih, ternyata antusiasnya luar biasa banget. Kan nih, alhamdulillah yang join pada malam hari ini ada. Aku langsung silakan kita teh aja nih. Tapi aku tanya dulu kabarnya. Teteh gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, ya luar biasa. Teteh sekarang di mana? Di Bandung atau di mana nih? Sekarang lagi di mana? Aku sekarang lagi di domisili di Garut kebetulan ini sekarang. Lagi di Garut. Mm-mm. Oke. Iya. Kok itunya slide-nya udah bisa ditampilin teh? Bentar ya. Boleh operator silahkan ditampilkan ya. Oh, Teh Nida gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Luar biasa Teteh. banget Teh Nida aktivitasnya ya, padat sekali. Alhamdulillah. Ya gimana we ya, singgalilah mah ada harus kayak gitu biar Iya, jangan soal. produktif ya.
Oke, udah bisa mulai? Boleh Teteh sambil ditunggu share screen-nya, Teteh boleh mulai dulu aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh minggu yang lalu tuh sempet nanya dulu ke Teh Nida. Ini yang ikutan Zoominar kita hari ini tuh usia berapa? Tadi juga sempat ditanya lagi ya. Kata Teh Nida katanya usia 20 sampai 25 banyaknya. Terus juga tapi ada juga yang usia 25 ke atas dan juga ada yang di bawah usia 20 katanya. Ini luar biasa ya menurut aku karena berarti kita semua tuh udah aware soal persiapan menikah teman-teman ya. Dimana usia ini ya kita nggak jauh beda ya, nggak jauh beda usianya gitu ya. Di usia produktif ini ya kita ini di usia ini disebutnya usia produktif teman-teman. Apa tuh usia produktif? Usia produktif ini adalah usia di mana kita tuh menanam sesuatu teman-teman. Sekali lagi, usia produktif ini adalah usia di mana kita menanam sesuatu, bukan memanen sesuatu. Sehingga ini kalau misalkan teman-teman merasa misalkan, kok aku di sini-sini aja ya, kok aku belum tahu ya tujuan hidup aku seperti apa, itu secara psikologis itu wajar teman-teman, karena kita ada di usia produktif. Nah, usia produktif ini adalah fasenya itu fase badai disebutnya, teman-teman. Fase badai di sini adalah fase di mana pikiran dan perasaan kita ini sering bersinggungan, teman-teman. Pasti teman-teman juga merasa seperti itu ya. Di mana misalkan kita tuh tahu apa yang kita mau, tapi kita tuh belum tahu atau sulit menemukan cara untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu adalah yang akan aku bahas di pertemuan kita hari ini. Oke, next, boleh. Nah, pulih sebelum menikah. Sebelumnya aku, sebelum izin off kamera, oke. Sebelum aku lanjut ke bagaimana cara pulih dan lain sebagainya, aku pengen tanya dulu nih ke teman-teman. Boleh dijawab di chat box-nya ya. Kapan terakhir kali teman-teman bertanya kepada diri? Halo diri, apa kabar? Baik-baik saja? Atau halo diri, apa kabar? Apakah hari ini kamu happy? Apakah hari ini ada yang mengganjal di dirimu? Atau apakah hari ini kamu merasa sepi, merasa gundah? Apakah kamu baik-baik saja atau sebaliknya? Teman-teman hari ini sempat gak bertanya kepada diri? Hampir tiap hari. Udah lama nggak? Belum pernah nanya. Oke, belum pernah. Banyaknya belum pernah ya. Belum pernah. Nah, ini salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang masih banyak terpendam di diri kita gitu loh, teman-teman. Next, boleh, Teh? Oke. Nah, dari perasaan-perasaan yang terpendam ini, aku mau tanya lagi nih, seberapa sering kamu seperti ini? Aku baik-baik aja kok, aku kuat, aku nggak boleh nangis. Kok aku nggak secantik itu ya ternyata? Kok aku gini-gini aja ya? Kok aku bego banget sih? Kok gue nggak bisa sih kayak orang kayak gitu? Kok gue nggak bisa? Kok gue nggak bisa ada di posisi dia? Kok dia bisa ada di situ? Kenapa bukan aku? Pasti ada, pasti pernah ada kan ya posisi-posisi atau hal-hal kayak gitu ya tuh. Kadang-kadang aku lagi ya merasa insecure, sering banget kan. Kok dia bisa sih? Kenapa harus dia? Kenapa nggak aku? Emang aku nggak selayak itu jadi cewek? Emang aku nggak secantik itu? Teman-teman, perasaan-perasaan seperti itu ya, kalau kita tahu, itu adalah sebuah noda-noda hitam yang ada di hati kita yang perlu sekali kita bersihkan perlahan mulai dari hari ini. Kenapa? Karena raga dan jiwa kita itu punya hak yang sama, teman-teman.
punya hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik, teman-teman. Sekali lagi, raga dan jiwa kita punya hak yang sama untuk diperlakukan dengan baik, teman-teman. Kita tuh perlu punya waktu untuk hati kita, jiwa kita. Dia tuh pengen disayang, teman-teman. Dia tuh pengen diperhatikan. Selama ini mungkin kita terlalu banyak mengalah dengan keadaan, mengalah dengan orang. Oh, nggak apa-apa dia bahagia. Aku nggak apa-apa, aku segini-segini aja. Aku nggak apa-apa kok digituin, aku nggak apa-apa. Yang penting dia baik-baik aja. Aku nggak apa-apa disakitin. Yang penting dia baik-baik aja. Aku nggak apa-apa, terus nggak apa-apa sampai kita merasa jengah, sampai perasaan itu menumpuk menjadi beban, menjadi hal yang tidak tersalurkan dan menumbuhkan apa? Luka, teman-teman. Lelah, teman-teman. Hidup ini tuh sudah banyak sekali polusinya. Sedangkan diri kita ternyata masih menjadi penyebab polusi atau pencemaran yang menyebabkan hati kita tuh ternodai seperti itu. Ternyata kita salah satu penyebabnya. Ternyata bukan orang lain yang jahat sama kita, ternyata bisa jadi kita sendiri yang jahat sama diri kita, teman-teman. Next, teh. Nah, ya ini ada salah satu quote seperti biasa. Jangan-jangan selama ini kita terlalu keras sama diri. Padahal satu-satunya teman yang paling setia menemani kita dalam hidup adalah diri kita sendiri. Padahal kunci utama pulih dari luka adalah mengasihi diri, teman-teman. Kenapa kita harus mengasihi diri? Ini boleh ya kalau mau di screenshot, update, story, dan lain-lain. Boleh, teman-teman. Yang jelas di sini adalah poinnya yang mau aku sampaikan adalah kunci utama pulih dari luka adalah mengasihi diri, teman-teman. Pertanyaannya adalah sudah sejauh mana kita mengasihi diri kita? Kenapa Kak kita harus mengasihi diri? Aku selama ini nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja kok. Aku selama ini bisa bertahan kok. Aku tanya sama kamu, apakah kamu bahagia dengan apa yang kamu punya saat ini? Apakah kamu merasa baik-baik saja dengan semua yang kamu lewati setiap hari? Apakah kamu pernah jujur ke diri kamu sendiri setiap hari bahwa aku marah, aku nggak suka digituin. Ih, dia kayaknya nyinggung perasaan aku deh. Ah, nggak apa-apa deh, kayaknya nggak juga deh. Tapi hatimu sakit, tapi pikiranmu berkata seperti itu, tapi hatimu sakit. Pikiran kamu menolak, tapi hatimu merasakan sakitnya. Teman-teman, apa yang dirasakan oleh hati kita itu berhak divalidasi, semuanya valid. Kalau, nih kata guru saya, kalau kita sedang bergelut dengan perasaan dan pikiran, kalau kita sedang bergelut antara logika dengan hati nurani, kita misalkan dalam hidup tuh ada fase di mana susah banget mencari jalan keluar antara logika dan hati nurani, maka dengarkan apa yang kita rasakan, teman-teman. Karena kalau kata dokter Aisyah Dahlan, di dalam lubuk hati kita itu ada satu pundi-pundi yang dititipkan oleh Allah, di mana di bagian itu kita tuh sebetulnya tahu apa yang kita rasakan, kita tahu apa yang baik atau yang buruk untuk diri kita. Dan ketika kita terus melatih itu, ketika kita terus melatih mengenali diri kita secara personal, bagian dalam lubuk hati itu akan berbicara dengan sendiri bahwa, oh Rahma, kamu sekarang marah. Nggak apa-apa, kamu marah aja. Oh Rahma, ternyata ada kesempatan baru yang akan membuat kamu bahagia. Aku akan antarkan kamu ke sana. Apa itu bisikan itu dalam hati itu? Siapa yang membisikkan? Coba, teman-teman, saya mau tanya. Coba komen di comment sectionnya. Siapa yang membisikkan itu ke hati kita? Siapa yang membisikkan itu ke pundi-pundi hati kita? Saya pengen tahu. Siapa coba? Yes, Teh Wiwi, Allah.
Yang membisikkan itu semua Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, teman-teman. Dalam diri kita ternyata ada bagian yang seperti itu. Ternyata kita tuh nggak sendiri di dunia ini gitu loh. Oke, kenapa kita harus pulih? Itu pertanyaannya mungkin ya. Kenapa teh? Kenapa kita harus memvalidasi bisikan itu? Kenapa? Boleh jawabannya ada di slide berikutnya. Coba teh. Nah, oh ini udah ya tadi aku tanya. Oke, next. Nah, kenapa itu harus ditanyakan? Karena luka yang terpendam akan membakar perlahan semua yang kita punya, teman-teman. Luka yang kita pendam akan membakar semua yang kita punya. Hubungan kita dengan pasangan kita kelak, teman-teman. Hubungan kita dengan keluarga kita. Hubungan kita dengan anak kita kelak. Hubungan kita, dengan diri kita sebagai individu. Dan yang paling penting itu semua akan membakar hubungan kita dengan Allah, teman-teman. Capek, teman-teman. Saya pernah ada di posisi itu. Saya pernah ada di kondisi di mana saya benar-benar tidak mengenali diri saya sendiri sebagai individu. Benar-benar hitam, benar-benar ada di lingkungan yang apa namanya ya, jauh dari tangan Allah, pergaulan yang ugal-ugalan. Saya pernah mencicipi semuanya, teman-teman. Dan itu tidak membuat saya tenang sama sekali, teman-teman. Itu malah membakar habis diri saya, membakar habis semua yang ada dalam diri saya. Saya marah ke orang tua saya marah ke keadaan, saya marah ke hal-hal yang oke, saya tahu itu ujian. Saya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya, baik buruknya itu adalah ujian. Tapi sekarang aku paham, teman-teman, bahwa hati yang tenang itu bisa menyelamatkan kita dalam semua hal, teman-teman. Termasuk nanti ketika kita sudah menikah, teman-teman. Kalau kita nggak selesai sama diri kita, kalau kita belum bisa jujur sama diri kita nggak akan ajak dalam tujuan yang akan kita tempuh, teman-teman. Sudah banyak kasus yang terjadi, sudah banyak bahkan orang-orang terdekat saya. Sudah banyak yang mengalami hal serupa. Bahwa pernikahan memang bukan suatu hal yang mudah, teman-teman. Mungkin hashtag marriage is scary yang belakangan muncul gitu ya. Yes, ada benarnya juga pernikahan menakutkan, tapi sebagai seorang muslim, teman-teman, kita perlu memandang tren kemarin-kemarin itu dengan dua sudut pandang. Dan yang paling penting adalah sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa apapun yang kita jalani itu sudah dalam kendali Allah. Ya, pernikahan menakutkan. Kalau kita tidak melibatkan Allah, semuanya akan menakutkan, teman-teman. Kalau kita tidak melibatkan Allah, ya semuanya akan menakutkan. Teman-teman, banyak orang-orang, bahkan teman-teman saya yang sudah menikah dan melibatkan Allah itu luar biasa, teman-teman. 13 tahun, 14 tahun, bahkan berpuluh tahun saya kenal seseorang masih harmonis, meskipun saya tidak tahu, meskipun kita tidak tahu ya ujian apa yang sudah menghadang ujian dan lain-lain. Tapi karena dia menempatkan pernikahan sebagai ibadah, sebagai sesuatu yang sakral di mata Allah dan melibatkan Allah dalam semua hal, maka pernikahan itu, maka badai sekencang apapun tidak akan pernah meruntuhkan apapun, teman-teman. Apa kuncinya? Dalam seminar pranikah dimanapun yang saya pelajari juga ya, teman-teman, mohon maaf kalau salah. Hal utama yang paling utama harus kita selesaikan sebelum menikah itu apa? Diri kita sendiri. Harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Teman-teman nanti kalau mau ke KUA nih, kalau mau daftar nikah, nanti tuh ada
seminar pranikah dulu. Tapi sekarang udah banyak banget tuh ya seminar pranikah di mana-mana sudah banyak. Aku harap teman-teman ikutin deh. Sekali aja pahami, resapi bahwa ilmu itu penting dalam rumah tangga, teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin saya di Instagram, saya pernah nulis gini. Sebagai seorang muslim, cinta itu makmumnya, iman itu imamnya dalam pernikahan. Sekali lagi, dalam pernikahan itu, bagi seorang muslim, cinta itu makmumnya, iman itu imamnya, teman-teman. Jadi kita kita sebagai muslim, saya juga baru sadar sekarang ya, teman-teman. Setelah banyak pencarian dan lain sebagainya, saya baru sadar bahwa mencintai karena Allah itu seperti itu ya. Jadi kita tuh nggak akan dimabuk cinta kalau misalkan kita mendasari pernikahan dengan iman. Bagaimana kita bisa mendasari pernikahan dengan iman? Kita harus tahu dulu siapa kita, teman-teman. Bagaimana kita akan tahu siapa Allah, siapa pasangan kita, kalau kita tidak tahu diri kita? Bagaimana cara tahu diri kita? Tanyakan kepada yang memiliki kita. Siapa? Allah. Ya Allah, tolong berikan saya jawaban untuk diri saya. Saya ingin mengenal diri saya. Teman-teman, saya di sini bukan siapa-siapa ya, bukan ustazah. Bukan teman-teman di sini udah banyak banget ilmu agamanya. Saya emang bukan siapa-siapa. Saya cuma orang yang baru memahami agama Islam dan saya merasa bahwa keajaibannya luar biasa ketika ternyata saya praktekkan. Jadi pengen nangis. ternyata ternyata selama ini ya Allah, rahmat lo tuh kemana aja gitu loh. Masya Allah, Allah mempertemukan saya dengan Roda Muslimah, dengan Teh Nida. Waktu itu tiba-tiba Teh Nida, saya di follow Teh Nida tuh waktu itu saya kegirangan banget. Wah, ini Teh Nida yang ini follow saya, alhamdulillah gitu ya. Ternyata diajak kerja sama, alhamdulillah gitu ya. Allah menghadirkan saya orang-orang baik. Padahal saya mah jauh, teman-teman. Sebenarnya dulu tuh lingkup saya tuh benar-benar bukan lingkup kajian, teman-teman. Saya anak sastra. Saya tiap hari ngurusin teater dan lain-lain. Begitulah dunia saya. Sehingga Allah mengetuk pintu saya. Rahma, ayo kembali. Tiba-tiba, Allah kasih saya semuanya. Allah kasih saya orang-orang baik yang menghampiri saya. Kasih saya ketemu sama Roda Muslimah. Masya Allah, terima kasih Roda Muslimah sudah mengundang saya. Next, Teh, boleh? Jadi poinnya adalah, kalau kita hati yang marah tidak akan menyelesaikan masalah, teman-teman. Kamu akan terus-menerus menjadi musuh bebuyutan untuk dirimu sendiri. Sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Padahal pertempuran dengan diri kita sendiri itu tidak akan memenangkan apapun, teman-teman. Saya bertahun-tahun marah kepada diri saya sendiri, kepada keadaan, kepada semua yang terjadi di diri saya, teman-teman. Saya tidak menyelesaikan apapun pada akhirnya. Malah saya digerogoti pikiran saya sendiri. Malah saya oleng, error. Saya pernah ada di posisi itu, teman-teman. Makanya kenapa? Kita harus biarkan diri kita jujur sama diri kita sendiri, teman-teman. Dan libatkan Allah. Allah akan antarkan kita kepada diri kita yang sesungguhnya. Next, boleh. Oke. Mulai dari mana nih, Kak? Aku harus mengetahui, harus jujur sama diri aku sendiri. Itu mulai dari mana? Mulai hari ini belajar untuk peduli ke diri kita sendiri, teman. Pertama, uraikan kondisi diri. Aku kenapa? Aku salah apa ya hari ini? Kalau kata guru saya pas di Darut Tauhid tuh,
kita belajar deteksi dosa, katanya teman-teman. Setiap hari sebagai seorang muslim, coba kita deteksi dosa. Apa sih yang kita lakukan? Kadang-kadang sebagai manusia kita kan terlalu sombong ya. Termasuk saya tuh kadang-kadang lupa gitu. Saya nyinggung orang nggak ya? Malam-malam tuh saya kadang suka merenung gitu teman-teman. Saya nyakitin adik saya nggak ya? Saya pasti nyakitin orang tua saya. Itu dirunut teman-teman. Namanya journaling itu kalau dalam psikolog. Coba teman-teman lakukan sekarang. Perlahan tapi pasti. Lalu turunkan ekspektasi. Turunkan ekspektasi kita pada apapun teman-teman. Terutama pada makhluk. Karena kata Allah apa? Ujian manusia itu adalah manusia sendiri teman-teman. Ujian manusia adalah manusia itu sendiri. Itu kata Allah dalam Quran. Tapi jika kita bisa mengendalikan diri kita, bisa tahu siapa diri kita, maka kita akan bertemu dengan jalan keluar yang mengantarkan kita pada cahaya Allah. Turunkan ekspektasi kepada makhluk, itu tadi ya. Lalu turunkan ekspektasi kita pada sesuatu yang di luar kendali kita, teman-teman. Makanya semakin dewasa, kita semakin harus banyak dan belajar tentang kodo dan kodar. Maaf, harus banyak belajar tentang kodo dan kodar Allah, teman-teman. Ternyata yang paling penting dalam kehidupan itu. Karena di sana kita bisa tahu apa takdir Allah, apa yang bisa diubah, apa yang tidak. Kita dengan sendirinya akan terantarkan ke sana, teman-teman. Lalu belajarlah menerima. Teh, sulit dong. Menerima itu tuh sulit. Teteh bisa aja ngomong kayak gitu, karena cuma ngomong aja. Ya, aku pada akhirnya susah menerima. Susah teh menerima kenyataan kalau dia tuh sebenarnya nggak jadi milik aku. Susah kalau menerima kenyataan bahwa duniaku sekarang berbeda dengan aku yang dulu. Susah menerima kenyataan bahwa orang tuaku begini begitu. Ya, aku tahu, aku mengalami. Tapi pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya proses untuk pulih itu adalah ketika kita menerima. Dan untuk menerima itu butuh proses. Dan untuk bisa berproses, kita butuh berdoa. Untuk bisa berdoa, kita perlu kenal siapa Tuhan kita. Untuk tahu siapa Tuhan kita harus berserah. Serahkan ke Allah, teman-teman. Ya Allah, saya sulit berdoa kepadamu. Ini hati saya nggak tahu saya kenapa. Saya pernah ada di posisi itu, teman-teman. Aku berdosa, ya Allah. Aku nggak tahu siapa diri aku. Bahkan untuk berdoa kepadamu pun saja aku malu. Tapi dengan sendirinya, Allah antarkan aku ke banyak hal. Allah antarkan aku ke orang-orang yang, ayo Rahma. Ayo Rahma, kita sama-sama belajar. Ya Allah, tolong antarkan saya ke orang-orang yang bisa membimbing saya ke arah yang lebih baik. Saya pendosa dan saya untuk berdoa kepada Engkau saja saya malu. Maka antarkanlah saya ke orang-orang baik yang bisa membuat diri saya berarti di hadapan. Belajarlah menerima, teman-teman. Next teh, boleh. Nah, lalu next step selanjutnya adalah berdamai dengan orang tua, teman-teman. Pertanyaan saya, sudahkah kita memaafkan orang tua kita? Next, boleh. Kenapa aku menekankan ini di materi ini? Di dua hal ini, yang berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang tua. Karena ternyata itu kunci utama kita pulih, teman-teman. Itu kunci. Dua hal ini adalah kunci utama kita pulih. Saya mau nanya, kapan terakhir kali kita bicara sama orang tua?
Coba aku mau tanya deh. Coba komen di chat box-nya. Kapan terakhir kali kita bicara dengan orang tua dari hati ke hati? Kapan, teman-teman? Baru aja barusan, alhamdulillah. Tadi siang dari telepon, alhamdulillah. Tadi teh pas masih kecil katanya. 1 tahun yang lalu. Belum pernah. Oke. Saya pernah, apa namanya, udah lama teh takut kalau orang tua sudah nggak ada gimana, Kak. Oke. Kapan terakhir kali kita bicara dengan orang tua? Oke, next teh. Kenapa aku nanya seperti itu, teman-teman? Karena semua dimulai dari rumah. Semua dimulai dari hati yang ramah, semua dimulai dari hubungan dengan ibu dan ayah. Tadi ada yang bilang, gimana kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal? Teman-teman, saya baru menyadari ini. Wah, dulu saya susah banget ngomong gini ya. Bapak saya sudah berpulang, dan itu adalah titik balik di mana saya menyadari bahwa, oh, saya kurang ngobrol sama orang tua. Oh, selama ini saya terlalu mengejar dunia, mengejar pekerjaan saya, sampai saya lupa bahwa hubungan yang harus kita pelihara itu dengan orang tua. Sekecil apapun waktu kita, sesedikit apapun waktu kita. Mau kita merantau, mau kita misalkan jauh dari orang tua itu apa ya? Nggak perlu banyak sebetulnya. Mereka cuma ingin ditanya. Mereka cuma ingin butuh teman bicara. Mereka cuma ingin kita lebih baik dari mereka. Maka teman-teman, saya tahu mungkin teman-teman ada kecewa, ada tidak terima, ada merasa tidak adil misalkan di rumah dan lain sebagainya dengan orang tua. Tapi tolong teman-teman, belajarlah untuk memaafkan. Belajarlah untuk memaafkan, teman-teman. Karena kalau kita sudah memaafkan, kita akan merdeka secara emosi nanti setelah menikah. Akan terasa sekali perbedaannya kalau kita sudah pulih dan kita mantap untuk menikah. Kamu akan bisa menjaga hubungan dengan mertua. Karena nanti ketika kita sudah menikah, bukan hanya perasaan kita dan keluarga kita yang harus kita bangun, teman-teman. Tapi ada orang lain yang harus kita libatkan, dan itu lebih banyak tantangannya. Aku bukan menyuruh teman untuk menunda nikah atau apa-apa, atau gimana gitu ya. Itu kembali lagi ke teman-teman, karena saya pun belum menikah. Tapi ketika Allah sudah mengetuk pintu hati kita untuk, oh, aku siap. Oh, gue kayaknya udah siap deh ini. Gue tinggal pelajari ilmunya, bismillah ya Allah, mantap misalkan. Tapi tolong, aku berpesan, selesaikan hubunganmu, atau bukan selesai ya, bicarakan apa yang belum pernah kamu bicarakan dengan orang tua, kalau itu mengganjal di hati sebelum menikah. Next, boleh teh. Nah, gimana caranya? Mulai dari pertanyaan, mulai dari basa-basi, mulai dari yang kita anggap tidak penting. Tapi mereka nggak peduli, tapi mereka susah kah? Mereka gak mau ngerti, capek harus ngalah terus. Aku jarang bicara sama orang tua, misalkan. Teman-teman, tadi saya bilang kita ada di usia produktif, di mana pikiran dan perasaan kita saling bersinggungan. Ego kita tinggi, karena kita sudah tahu akan banyak hal. Seburuk apapun, sebanyak apapun ketidakmampuan kita untuk menghadapi yang namanya orang tua. Tolong, teman-teman, sebelum kita menyesal karena mereka berpulang,
Sebelum kita tidak punya waktu untuk mereka, tolong teman-teman, saya nitip, bicarakan, peluk mereka setiap hari kalau bisa. Kalau tidak bisa, terus tanyakan kabar mereka. Kalau misalkan kita merantau, terus tanyakan kabar mereka. Karena itu kunci pulih, teman-teman. Masya Allah, itu kunci pulih, ya Allah, teman-teman. Next, boleh teh? Nah, aku tahu sulit bagi kita untuk berdamai dengan orang tua kita. Sulit menerima keadaan yang menurut kita tak pernah sejalan. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa memperpanjang usia orang tua hanya dengan menyalahkan keadaan. Itu poinnya, teman-teman. Aku rasa sejauh ini, menurut aku, hidup itu adalah perjalanan kita melawan ego kita sendiri. Isinya cuma itu. Melawan ego kita untuk kembali ke Allah, melawan ego kita untuk berbuat baik kepada orang, melawan ego kita untuk selalu rendah hati, melawan ego kita untuk selalu bersyukur, melawan ego kita kalau kita nggak boleh sombong, termasuk melawan ego kita untuk memaafkan yang sulit termaafkan. Memaafkan itu bukan untuk orangnya, teman-teman, tapi untuk kita, agar kita selamat. Hidup tuh bukan cuma sekarang. Maksud saya, kita tuh perjalanan kita tuh bukan hanya di sini. Fana, teman-teman, dunia ini. Kita bahkan mungkin sedang bermimpi sekarang. Ada banyak perjalanan yang akan kita arungi dan kita harus punya bekal panjang untuk sampai ke sana. Dan orang tua adalah orang yang akan menentukan kemana kita akan berpulang nanti di hadapan Allah. Seperti itu, teman-teman. Next, Teteh. Nah, oke. Terakhir dari aku, untuk materi ini, jangan lupa libatkan Allah dalam segala hal. Sibuklah menghamba, bukan sibuk mendamba. Sibuklah menjadi, bukan sibuk mencari. Sibuklah memperbaiki diri, bukan sibuk memikirkan pujaan hati. Ini aku sebisa mungkin nulisnya sesuai rima ya, teman-teman. Sesuai rima. Kalau kita ngomongin sastra, kita bahas nanti ini gimana caranya. Sibuklah menghamba, bukan sibuk mendamba. Sibuklah menjadi, bukan sibuk mencari. Sibuklah memperbaiki diri, bukan sibuk memikirkan pujaan hati, teman-teman. Karena untuk menggapai jodoh, teman-teman, kita tuh boleh meminta ke Allah itu selengkap mungkin. Tapi juga kita harus mempersiapkan diri selengkap mungkin. Supaya Allah yakin ke kita bahwa, oh iya sih, kamu memang pantas dapetin yang kamu sebutin barusan ke aku. Gitu ya, kalau bahasa kita, Allah tuh kayak gitu ngomong ke kita. Ya bener sih, kamu minta segitu ke aku, tapi kok aku lihat-lihat kamu masih bulang betong sholatnya, misalkan kayak gitu ya. Maka dari itu, kita juga harus mempersiapkan. Sesiap kita mempersiapkan kriteria untuk pasangan kita, teman-teman. Maka teruslah menjadi perempuan yang bervalue, teman-teman. Supaya kita tahu jodoh kita tuh di mana. Jodoh kita tuh orangnya harusnya seperti apa. Itu hanya bisa kita tahu ketika kita sudah selesai dengan diri kita. Sekian, teman-teman, pematerian dari aku. Mungkin selanjutnya boleh tanya jawab ya. Silakan Teh Nida. Baik, Teh Rahma, Masya Allah. Ini beneran anak sastra ya, guys ya. Udah terlihat dari ini. Masya Allah. Nah, aku paling deep banget tadi. Jangan lupa libatkan Allah dalam segala hal. Masya Allah ya. Kayak
Sibuklah menghamba, bukan sibuk mendamba. Sibuklah menjadi, bukan sibuk mencari. Sibuklah memperbaiki diri, bukan sibuk memikirkan pujaan hati. Masya Allah, bener ya. Kan, aku pengen kriteria ini, kriteria itu. Tapi tadi kata Teh Rahma, sholatnya belang betong lah, ngajinya aja nggak pernah lah, atau misalnya dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah, makanya sudahkah kita melibatkan Allah dalam hal ini? Ya, nah, coba tanya kepada diri kita sendiri. Nah, alhamdulillah ya materialnya sudah selesai nih dari Teh Rahma. Saatnya kita sesi tanya jawab. Mungkin aku batasin 5 aja kali ya Teh ya. Eh, karena ini pasti banyak banget yang pengen nanya. Tapi kalau misalnya nggak sempat nih, boleh nggak sih Teh kalau nanti ada yang tiba-tiba DM nih ke Teteh, ke Instagram Teteh. Oke, boleh ya, Masya Allah. DM aku selalu terbuka untuk siapapun kamu yang mau curhat, tapi mungkin akan slow rest, jadi aku akan baca satu-satu insya Allah. Ya, Nah, insya Allah ya teman-teman, karena yang DM Teh Rahma banyak ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang tidak terjawab pertanyaannya atau yang masih, aduh aku kayaknya belum puas nih, aku pengen masih nyari tahu, boleh teman-teman silahkan DM Teh Rahma. Nah, aku akan prioritaskan yang on cam dan juga yang tercepat ya, raise hand-nya. Oke, boleh siapa yang ingin bertanya? Satu, dua, tiga, silahkan untuk raise hand. Ya, yang di chat kalau bisa raise hand lah. Yuk, kita berbincang bareng nih, kita berbincang langsung sama Terahnya. Oke, ada Kak Yuliana. Oke, Kak Yuliana, boleh silahkan untuk on mic. Silahkan untuk memperkenalkan diri, umurnya berapa ya Teh ya, terus sama tinggalnya di mana. Oke, silahkan Teh Yuliana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Juliana. Saya aslinya dari Bengkulu, Kak. Wah, Masya Allah, Bengkulu. Iya, tapi sekarang lagi merantau di Bekasi. Wah, Masya Allah, hebat-hebat. Umurnya sekarang 23 tahun. Wah, iya, Ya, masih muda banget ya. Alhamdulillah. Ini apa? Mau nanya masalah orang tua. Iya, boleh, boleh. Nggak apa-apa, kalau mau nangis nggak apa-apa, sayang. Pengen nangis. Nah, peluk, peluk virtual. Izin, Wah, Kak. kita peluk Kak Yuliana semuanya. Peluk. Ini nggak apa-apa cerita dulu, Kak, baru ke nanyanya. Ya, boleh, boleh, sayang. Oke. Eh, saya Kak salah satu korban energi dari orang tua. Luka pengasuhan waktu kecil itu sangat sampai sekarang kayak masih keinget gitu atas perlakuan. Mungkin saya sekarang juga baru sadar mungkin ibu saya juga punya luka pengasuhan dari nenek gitu kan. Tidak sepenuhnya menyalahkan ibu, tapi sampai sekarang saya tuh belum bisa untuk bicara dua mata gitu sama ibu Kak. Untuk mencoba tuh kayak susah banget gitu. Hmm. Kebetulan bapak juga udah nggak ada kan di saat umur 2 tahun. Terus ibu juga menikah lagi di saat saya umur 5 tahun. Dan bapak sambung saya itu meninggal pada saat 2019 kemarin. Eh, Waktu dari SD sampai SMA, saya orangnya pendiam. Nggak mau bergaul sama orang-orang itu. Karena nggak tahu Kak, ada rasa ketakutan dalam diri. Dan ketakutan itu saya nggak tahu kan. Mungkin karena dari perlakuan di rumah gitu. Nggak didengar. Terus kayak apa yang kita inginkan tuh nggak terpenuhi gitu.
Sampai akhirnya sampai sekarang pun saya tuh gimana ya Kak, membuka pembicaraan sama orang tua. Kalau misalkan nelfon palingan nanya kabar gitu, cuma sebatas itu, nggak sampai kayak intens kayak orang-orang. Bu, kayak planning hidup kakak tuh mau kayak gini gitu. Terus kayak maunya kakak ini gini-gini, ibu gimana, pendapat ibu gimana. Nah, saya sampai sekarang belum bisa seperti itu Kak, kayak terbuka sama orang tua. Menurut Kak Rahma, apakah saya, maksudnya menurut Kak Rahma, langkah apa yang harus saya lakukan? Mungkin itu Kak. Oke, mau langsung dijawab Teh Nida ini Boleh, Teh Rahma langsung jawab aja. aja ya. Aduh bentar. Oke, aku lihat di sini Teh siapa tadi namanya? Ya Allah maaf. Teh siapa tadi namanya? Panggil Ana Yuli. aja. Oh, Ana. Oke, Kak Oh, Ana. Ana. Ya, mungkin aku melihat Teh Ana ini mm, sudah ada di fase ingin mengubah keadaan gitu ya. Dan itu sudah jadi poin plus Teh Ana. Gak semua orang bisa, gak semua orang apa ya mendapatkan terketuk hatinya untuk bagaimana caranya aku bisa berdamai dengan orang tuaku. Apalagi posisinya di sini aku lihat Teh Ana ada luka-luka yang banyak banget. Inner child itu adalah sesuatu yang menentukan siapa kita di kemudian hari. Luka pengasuhan itu ada. Saya itu bekerja di salah satu perusahaan konsultan pasutri dan ibu dan anak Teh Ana. Jadi klien-klien aku itu banyaknya orang tua atau mereka yang sudah menikah dan punya luka pengasuhan. Dan itu disebabkan oleh inner child atau pengasuhan orang tua yang kalau sekarang disebutnya pengasuhan VOC gitu ya. Jadi mungkin karena yes aku sangat bangga ketika Teh Ana bilang, Teteh tapi mungkin aku tahu bahwa uh, mama aku juga punya luka pengasuhan dari nenek. Itu nggak mudah kita ngomong kayak gitu. Saya dulu nggak mudah di usia Teh Ana ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena untuk itu adalah suatu hidayah dari Allah. Teh Ana, kamu sudah bisa tahu bahwa orang tuamu juga terluka. Dan tugasmu sekarang adalah memutus tali luka pengasuhan itu. Bagaimana caranya? Pertama, kamu jujur dulu, Teh Ana, setiap hari. Kamu jujur dulu ke diri kamu bahwa kamu tersakiti oleh orang tua. Karena aku lihat nih kayaknya Teh Ana orangnya tuh suka mendem. Ah, aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Sampai suatu saat mungkin meledak misalkan. Teh Ana, aku mau tanya dulu. Pernah nggak mengkomunikasikan ke ibu tentang apa yang kamu rasakan selama ini di masa Belum, lalu? belum Kak. Belum. Nah, itu PR. Tapi saya nggak mau dulu ke sana. Karena takutnya apa? Saya nggak tahu latar belakang ibumu seperti apa. Apakah beliau adalah orang yang bisa diajak komunikasi atau sebaliknya? Maka langkah utama yang harus kamu lakukan itu apa? Eh, Tanya dulu ke diri kamu sendiri, mengakui setiap hari. Satu, mengakui setiap hari. Gimana caranya, Teh Rahma? Journaling. Aku disakiti oleh ibuku, misalkan. Aku pernah di ini, aku pernah di itu, pernah di ini. Sebutin aja, Teh. Di satu catatan, misalkan. Terus kamu dalami peristiwanya, sadari bahwa memang orang tuamu seperti itu. Nggak apa-apa. Yang kedua, kalau kamu punya kesempatan, kalau Teteh punya kesempatan, tolong bicarakan ke orang tua apa yang kamu rasakan. Mau itu bentuknya surat, misalkan. Kalau misalkan ibu Teh Ana tipikal orang yang sulit diajak komunikasi, misalkan. Kita sampaikan aja. Kalau toh misalkan nanti ada perang dingin, itu adalah proses Teh Ana. Itu adalah tanda bahwa ibumu
memahami apa yang kamu tuliskan. Yang pertama tadi, akui dulu perasaan kamu. Yang kedua, komunikasikan apa yang kamu rasakan ke ibu sejauh ini. Caranya gimana? Caranya selembut mungkin. Karena orang tua itu semakin mereka berumur itu mereka semakin tidak mau disalahkan. Bahkan untuk mengingat-ingat itu semua pun mereka sudah tidak mau ya, bukan tidak mampu. Karena apa? Karena sudah melewati usia untuk diingatkan. Maka kita sebagai anak, supaya kita bisa rilis teh anak, kita harus melakukan semampu kita untuk membicarakan dengan cara apapun. Mau itu surat, mau itu bertatapan langsung, tapi kayaknya susah ya kalau berhadapan langsung. Maka saya sarankan pakai surat atau misalkan di message. Sebelum itu berdoa sama Allah setiap hari. Aku nggak nyuruh kamu langsung setelah Zoominar ini, oh gue sekarang nih ke mamah misalnya. Nggak sekarang. Kamu validasi dulu perasaan kamu. Aku dulu gitu. Sebelum aku ngomong ke orang tua. Aku dulu gitu. Memvalidasi dulu apa yang aku rasakan. Memvalidasi dulu, aku kecewa, aku misalkan pernah dipukul, aku pernah dicaci maki, aku apa-apa. Validasi dulu ke diri kita. Gue pernah diperlakukan kayak gitu. Lalu komunikasikan ke Allah, ya Allah, tolong saya ingin semua ini selesai karena saya tahu ada luka dan saya sadari saya punya luka pengasuhan. Maka berikan saya jalan keluar ya Allah untuk saya bisa mengkomunikasikan kepada ibu saya selembut mungkin. Selembut mungkin, tolong ya Allah berikan saya cara untuk saya bisa mengomunikasikan itu ke ibu saya agar ibu saya mendengarkan apa yang saya rasakan. Ya Allah, saya tidak nyaman dengan perasaan ini. Bertahun-tahun saya memendam ini semua. Dan saya tidak punya cara lain. Saya ingin pulih, ya Allah. Izinkan saya untuk pulih, untuk bisa melanjutkan hidup saya kembali. Saya tahu Engkau yang maha pembolak-balik hati. Saya tahu Engkau malah maha memulihkan. Saya tahu Engkau pasti memulihkan saya. Maka ridhoi hati orang tua saya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya dulu berdoa seperti itu, Teh Ana. Bahkan saya emang nggak pernah rajin ikutan Zoominar babi bu bebo gitu ya. Wah, pergaulan saya nggak ke situ dulu. Saya cuma sibuk nulis dan lain-lain. Eh, saya marah dan lain-lain. Tapi saya berdoa ke Allah. Ya Allah, saya tidak. Ada hal yang membuat saya tidak ridho dari mereka. Maka Allah kasih jalan saya, jalan keluar. Sehingga saya bisa memaafkan. Kalaupun nih ya Teh Ana, kalaupun nanti tanggapan dari orang tua itu tidak mengenakan, setidaknya kita sudah punya hati sekuat baja. Karena Allah yang menguatkan kita untuk menerima jawaban orang tua kita. Yang penting apa? Harus disampaikan. Pulih itu harus disampaikan. Kita kalau punya unek-unek ke orang, sampaikan, tapi waktunya. Kita lihat waktunya. Kita lihat timingnya. Kita lihat apakah kita sudah siap. Jangan menyampaikan sesuatu ketika kita masih emosi gitu ya. Tapi sampaikan sesuatu ketika kita sudah menyadari apa yang sebetulnya kita tidak enak dari mereka. Dengan nantinya kita akan diantarkan ke perasaan yang baik ketika menyampaikan. Saya percaya itu, ya. Bismillah. Tadi yang pertama apa? Journaling. Tulis semua keluh kesah kamu. Kalau kamu suka, aku sarankan nulis ya. Setelah itu kamu baca, kamu buang ke tong sampah. Luka itu setiap hari. Aku dulu gitu sama psikolog aku. Aku disuruh gitu. Nulis setiap hari sebelum tidur. Aku sakit hati sama orang ini. Dia memperlakukan aku seperti ini. Dia yang membuat aku kayak gini. Dia yang ini. Wah, aku robek-robek, aku buang ke tong sampah karena itu metodenya seperti itu ya.
Itu tiap hari aku lakukan. Jangan lupa libatkan Allah. Setelah itu, komunikasikan ke orang tua. Aku nggak nyuruh kamu untuk cepet ya, tapi aku hanya kasih kamu jalan. Apapun masalahnya, utarakan. Dan minta tolong sama Allah. Pasti nanti kamu dikasih waktu, timing yang tepat, dikasih tiba-tiba truk aja. Oh, hari ini aku harus ngomong. Yakin sama aku. Yakin sama Allah, Teh Ana. Itu sih jawaban aku. Hmm. Syukron, Kak. Masya Allah, terima kasih Teh Rahma atas jawabannya. Gimana Kak Ana? Kak Ana peluk jauh. Peluk Gimana jauh. sudah merasa tenang dengan jawaban dari Teh Rahma? Alhamdulillah sudah, Kak. Sudah. Alhamdulillah. Oke. Teh Rahma, setelah ini boleh Teh Rahma, kok Teh Rahma sih? Kak Ana, boleh untuk nangis gitu ya setelah ini jawaban dari Teh Rahma tadi, Kak Ana nangis dulu aja gitu ya. Alirkan dulu perasaan kayak gimana. Karena ya ini ya teman-teman, luka pengasuhan itu emang berat ya. Luka pengasuhan itu emang berat, tapi kita harus sadari juga bahwa dulu gitu ya, bahwa dulu tidak ada internet dan mungkin orang tua kita juga tidak pernah menerima ilmu parenting lah yang segala macam yang mungkin sekarang itu sudah banyak banget ilmu parenting gitu ya, ada webinarnya lah, ada di YouTube, ada di segala macam gitu ya, tapi dulu berbeda dengan sekarang. Tapi lagi-lagi yuk semangat semuanya gitu ya, karena emang sulit banget ya untuk berbicara dengan orang tua, apalagi ya gengsi banget. Jujur aku pribadi juga kayak kalau malu banget untuk berbicara gitu ya, bahkan untuk bilang sayang juga bilang maaf itu kadang malu gitu ya teman-teman. Jadi ayo kita kuatkan diri kita gitu ya, untuk ayo kita memberanikan diri buat Bismillah ya kita bisa untuk berbicara kepada orang tua perlahan gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Tanya di chat banyak nih, aku coba di chat ya. Hmm, Ntar aku pilih ya teman-teman ya. Ini deh, dari Kak Lia. Saya izin bertanya, usia saat ini 27 tahun tapi belum menikah. Dulu sempat kepikiran gak mau menikah karena masih ada rasa takut kalau salah pilih pasangan teh. Di sisi lain yang menjadi alasan juga karena saya sudah ditinggalkan orang tua beda alam. Posisi saya anak terakhir dan pastinya saudara punya kehidupan masing-masing dengan keluarganya. Itu juga yang jadi alasan saya dulunya belum mau menikah. Gimana ya Teh cara mengatasi kekhawatiran tersebut? Terima kasih Teh Rahma sudah berkenan menjawab. Oke, silahkan Teh Rahma untuk dijawab. Teh Rahma belum dinyalain mic-nya. Oke. Teh, maaf, boleh diulangi lagi tadi yang ininya keluhannya, yang Oke, bagian boleh. dari apa namanya, usia 27, lalu misalkan tadi ada ketakutan, lalu ke bawahnya tadi apa? Oke. Jadi Kalia ini umurnya 27 tahun, tapi belum menikah. Nah, dulu sempat kepikiran nggak mau nikah karena masih ada rasa takut kalau salah pilih pasangan. Ada lain yang menjadi alasan karena Kalia ini sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, sudah beda alam gitu ya. Nah, posisinya juga Kalia ini adalah anak terakhir dan saudaranya atau kakak-kakaknya itu punya kehidupan masing-masing dengan keluarganya. Nah, itulah yang menjadi alasan Kak Lia belum mau menikah. Nah, gimana gimana sih Teh cara mengatasi kekhawatiran Berarti tersebut? kekhawatiran di sini tuh ada dua, takut salah pilih pasangan dan takut kesepian, begitu ya, Teh? Siapa tadi yang tanya? Teh Lia.
Elia, halo, boleh on mic? Assalamualaikum Teh. Ya, di sini berarti Teh Lia nih bebannya takut salah pilih pasangan dan mungkin takut merasa kesepian ya, karena keluarga mungkin kamu kan anak terakhir dan keluarga sudah punya kehidupannya masing-masing seperti itu Teh. Kurang lebih seperti itu Teh. Ya. Takut salah pilih pasangan ini, apakah kamu sebelumnya pernah ada isu gitu sama seseorang? Iya, dulunya pernah ada hubungan toksik. Toxic relationship ya? Iya, Hmm. udah cukup lama sih Teh, tapi itu udah Hmm. 4 tahun yang lalu. Tapi karena pengalaman itu, saya kan berhubungan 3 tahun sama dia. Tapi saya juga sadar kenapa saya bisa terjebak dalam hubungan toksik. Karena yang tadi Teteh bilang bahwa mungkin saya belum selesai sama diri saya gitu. Yang terkait pengasuhan orang tua, dan yang bikin saya sedih adalah eh, sebelum orang tua saya meninggal itu saya belum sempat minta maaf. Itu sih Teh yang kadang tuh masih saya sesali. Itu. Orang tua dua-duanya ya, bukan salah satu yang udah nggak ada. Iya, dua-duanya. Insya Allah kamu kuat sekali Teh Lia. Enggak Teh. Kamu bisa bertahan hidup sejauh ini itu luar biasa sekali. Allah kasih kamu kekuatan. Oke, aku paham. Jadi kamu tuh menurut aku takut kehilangan. Kamu Ya, takut, ya, kamu tuh takut kehilangan. Karena aku kebetulan pernah ada di posisi serupa. Dulu aku juga pernah terjebak di toxic relationship. Yang namanya manusia ya. Hmm, ini pulihnya lama. Dan untuk bisa percaya ke untuk bisa membuka hati dan membuka diri itu berat sekali perjalanannya gitu ya. Bahkan aku juga belum yakin sampai hari ini apakah aku sudah eh, pulih, apakah aku sudah bisa menerima atau belum. Tapi kalau aku orientasinya ke Allah, insya Allah aku sudah bisa menerima. Dan itu prosesnya panjang. Gimana caranya apa namanya? Meng, astagfirullah, menghilangkan kekhawatiran itu. Teh, iya, aku itu pernah tiba-tiba buka surat Al-Quran. Eh, coba dibuka surat Yunus ayat 107. Dibaca artinya. Ada ya teman-teman yang buka Al-Quran? Surat Yunus ayat 107. Ternyata jawabannya ada di sana Teh. Kalau tidak salah, eh, nggak tidak salah aku apa namanya ingat si artinya itu, Allah tidak akan menghilangkan suatu bencana. Allah Allah eh, oh tidak ada yang bisa menghilangkan suatu bencana selain Allah, dan tidak akan ada yang dapat memulihkan kita sebagai hamba kecuali Allah. Itu ayat. Nah, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Oke, kalau kita lihat bencana ya, bencana itu dalam KBBI apa namanya? Pengertian bencana itu luas. Bencana itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang melukai, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sesuatu yang melukai, sesuatu yang bisa kita simpulkan itu adalah luka. Aku waktu itu posisinya mengakhiri suatu hubungan dengan seseorang. Toxic relationship itu sangat toxic. Dan aku buka Quran Teh. Aku baca ayat itu dan Allah kasih itu artinya sebagai arti. Maka untuk bisa
menghilangkan kekhawatiran akan kan kita sebetulnya khawatir itu akan makhluk ya Teh ya. Iya, Kita khawatir tuh khawatir apabila kita disakiti oleh makhluk. iya, Kita tuh karena kita pernah ditinggalkan. Ditinggalkan oleh siapa? Oleh orang yang kita cintai. Dan orang yang kita cintai siapa? Makhluk. Tadi saya iya, bilang, dalam Al-Quran dijelaskan ujian manusia itu adalah manusia lain, termasuk kehilangan dan lain sebagainya. Kita tidak akan bisa mengelak. Kita tidak akan bisa sebagai makhluk menunda suatu perpisahan. Kita tidak akan bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan kesadaran untuk pulih. Kesadaran pulih ini gimana Teh? Kesadaran untuk pulih ini adalah kita sadar bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang hanya akan selesai dengan waktu, Teh. Sekali lagi, aku katakan ada beberapa hal di dunia ini yang hanya akan selesai dengan waktu, termasuk luka kehilangan. Aku pernah ada di posisi kamu. Bertahun-tahun aku terpuruk dengan kehilangan, dengan sesuatu yang tadinya aku harapkan akan bersama, ternyata duar Allah perlihatkan semua hal yang di luar prediksi gitu ya. Kemudian Allah ambil ayahku, kemudian banyak sekali gitu ya, dan mungkin kita pernah ada di posisi yang sama. Aku percaya kayak begini ya, teorinya itu gini, kayak roda muslimah ya. Kita tuh berputar di dunia yang sama, tapi porosnya berbeda. Nah, kita tuh berputar di dunia yang sama, tapi porosnya berbeda. Porosnya ini apa? Orangnya beda. Tujuan Allah untuk menitipkan kita di dunia ini berbeda. Allah kasih aku ujian kehilangan karena Allah ingin mungkin aku kembali kepadanya karena aku selama ini jauh darinya. Allah kasih teteh ujian berupa kekhawatiran akan ketakutan akan makhluk karena mungkin Allah sayang sama teteh dan Allah sebentar lagi akan menghadirkan teteh seseorang misalkan ya. Allah memberi ujian kepada siapa misalkan agar dia rajin menabung misalkan, agar dia menghargai orang tuanya. Kita hidup di dunia yang sama, di kumparan yang sama, di roda yang sama, tapi porosnya berbeda. Makanya apa aku mengalami hal yang serupa sama kamu, orang lain bisa ngerasain apa yang kita rasain, karena ternyata kita nggak sendiri gitu ya. Dan kenapa aku sebagai teman teteh di sini menyampaikan kekhawatiran itu terjadi karena orientasi kita dalam putaran putaran ujian kehidupan ini, orientasi kita banyaknya ke makhluk kadang. Kadang tuh kita tuh sebagai manusia suka salah fokus dalam mengartikan luka. Kadang kita memposisikan luka itu karena kita sebagai korban. Kita sebagai korban tuh gini, misalkan, gara-gara dia, aku trauma. Gara-gara peristiwa ini, aku trauma. Padahal kita tuh bukan takut karena orang tua kita sudah berpulang, bukan. Kita tuh bukan takut karena kita tuh punya luka ini bukan karena orang tua kita sudah berpulang, bukan karena kita disakiti, bukan karena setelah aku pelajari gitu ya. Ternyata karena kita karena kita tidak rilis, kita belum paham bahwa beberapa bagian dalam diri kita ini ada yang hanya akan selesai dengan waktu, dan Allah tuh lagi menitipkan obatnya gitu di sepanjang jalan kita menyembuhkan diri. Seperti itu. Jadi kalau kamu sekarang khawatir, terima kekhawatiran itu. Terima kalau, ya Allah aku khawatir. Ya Allah aku pernah trauma. Aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa, jadi pengen nangis, bahwa orang
Ya ada. Aku masih belum bisa menerima itu semua. Aku kuat selama ini ya Allah. Aku bisa menjalani hari, tapi ternyata aku serapuh itu. Hey, Teh Lia, di hadapan Allah, di hadapan diri kamu sendiri, seindependen apapun kamu boleh untuk lemah. Tadi kamu bagus yang ngejawab, aku nggak kuat Teh. Itu adalah poin. Untuk bisa rilis, untuk bisa selesai, untuk bisa menghilangkan, ini kan kekhawatiran ya, kekhawatiran itu di sini dan di sini gitu ya. Kita harus mengeluarkan semuanya. Dan seperti layaknya luka sayatan pisau, kita kan butuh obat merah ya untuk mengobati, atau kita butuh dokter. Kalau obat jiwa kita, obat kekhawatiran, itu hanya ada di langit obatnya Teh. Nggak ada yang bisa nyembuhin. Mau kamu ke psikolog, mau kamu ke psikiater, pada akhirnya outputnya tidak akan sesuai dengan apa yang, bukan tidak akan sesuai, tidak akan sepenuh itu melengkapi ruang-ruang rongga-rongga diri kamu untuk pulih. Pada akhirnya langit Allah yang akan menjawab. Jadi cara dari aku yang pertama, kamu akui dulu kalau kamu kecewa. Kamu sudah bisa ternyata menjelaskan ya apa yang menjadi luka buat diri kamu. Lalu yang kedua, minta Allah untuk melepas semua yang ada di hati kamu, libatkan Allah dalam perjalanannya. Dan yang ketiga, jangan terlalu banyak melibatkan orang lain dalam hal ini. Kurangi curhat. Aku selalu garis bawahi ke orang-orang yang baru saja tersakiti dan lain-lain. Tolong stop dulu curhat sama makhluk. Kurangi curhat. Tapi perbanyak berdialog dengan Allah atau dengan dirimu sendiri dulu aja ya. Sebelum ke Allah, karena Allah pasti mendengarkan kita. Setelah kamu punya keberanian, ya Allah tolong, saya sudah menyadari nih, saya tuh luka, saya tuh apa aja. Itu kurangi curhat, berhentilah untuk melibatkan orang lain akan persoalan kita yang sifatnya personal. Kurangi curhat. Lalu yang ketiga, carilah pergaulan di mana di dalamnya kamu bisa lebih banyak memberi. Contohnya apa? Ikut volunteer misalkan, ikut pengajian, ikut hal-hal berbau donasi. Banyaklah memberi. Kenapa Teh harus memberi? Karena ternyata Teh, ketika kita banyak memberi, dengan sendirinya tuh kita tuh, hati kita tuh kayak dicuci gitu. Aku baru apa namanya? Baru sadar ternyata itu esensi dari kenapa kita harus memberi. Makanya investasi terbaik dalam Islam tuh bukan kita nabung duit gitu ya, tapi investasi ke Allah. Investasi dengan cara apa? Dengan cara memberi. Ternyata memberi itu bisa menyembuhkan kekhawatiran. Kamu ikut volunteer misalkan. Aku dulu gitu. Aku ikut volunteer. Aku ikut banyak kegiatan. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri ini bukan berarti kamu untuk melupakan ya, bukan. Tapi kamu ingin memberi, niatkannya. Ya Allah, saya ingin memberi dengan jalur ini supaya perlahan luka di hati saya pulih. Tolong bantu saya. Jadi tadi yang pertama, akui bahwa kamu sakit hati, hindari curhat, jangan kebanyakan curhat. Yang ketiga, cari ruang berbagi. Gitu. Insya Allah. Nanti dengan sendirinya kekhawatiran itu akan hilang, insya Allah. Nanti kamu orientasinya tuh bakal, oh nggak apa-apa, Bismillah, aku bisa. Ini udah pernah aku lalui, dan aku sudah berdamai dengan ini. Allah bantu aku, dan nantinya kamu happy, ikhlas memberi. Akhirnya kamu menerima, oke, Bismillah, aku siap. Aku siap menerima bahwa suatu saat nanti pasti Allah datangkan sama aku seseorang yang layak untuk aku. Gitu. Teh, kalau yang memberinya itu bentuknya bersedekah ke yatim gitu bisa ya? Iya, boleh. Yang penting memberi. Memberi. Kalau kamu sekedar tersenyum aja kan itu udah memberi ya ke orang. Yang penting kamu memberi di sini tuh berbuat baik misalkan.
atau kamu ngejajanin adik kamu misalkan, adik kan bungsu ya, memberikan siapa misalkan orang terdekat kamu, sahabat kamu, tiba-tiba misalkan ngasih makan kucing, kemana-mana bawa makanan kucing, sehari kamu lewat ada kucing kasih makan gitu, gitu. Banyakin itu deh, aku yakin aktivitas memberi itu healing. Healing tuh memberi gitu, bukan bukan kita foya-foya. Ternyata gitu ya, healing tuh memberi. Dan itu tuh kerasa banget, dia kayak dicuci gitu teh, si si apa namanya, hati kita tuh. Insya Allah gitu teh. Baik, syukron ya Teh. Iya, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Jawabannya sangat panjang ya. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa diambil gitu ya dari jawaban Teh Rahma tadi. Gimana nih Kak Lia, sudah puaskah dengan jawabannya? Sudah terjawab? Ada kaliannya? Ada. Sudah makin nyata tidak respon juga. Mungkin ya, Tenida izin Hmm, satu pertanyaan lagi ya, karena ini udah cukup hmm, malam. benar. Kita batasin sampai 21.30 teman-temannya 9:30. Jadi satu pertanyaan lagi nih, satu pertanyaan terakhir. Aku pengen eh, yang on cam deh, yang on mic gitu. Ada nggak? Ada yang mau nggak nih? Yang on cam, yang on mic. Sebelum aku lihatnya ke kolom chat nih. Ada yang mau nggak? Nggak ada? Baik, kalau seperti itu. Oh, ini Nah, kenapa teh? itu tadi ada yang apa sih? Nulis katanya di sini udah jam 11. Oh, Masya Allah ya. Di mana tuh? Nah, aku ambil dari ini dia teh ya, dari kolom chat. Ini ada dari Kak Ayun. Dari Kak Ayun, izin bertanya Kak, bagaimana cara menghilangkan rasa terlalu bisa sendiri dan terkesan sayang banget kalau diri sendiri bersama dengan seseorang yang misal ke depannya tidak bisa nge-treat seperti diri kita nge-treat diri sendiri. Terima kasih. Silahkan Teh Rahma. Oke. Teh Ayun, dunia terlalu luas untuk dihadapi sendirian. Kita tuh sejatinya ya sebagai manusia, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti harus berhadapan dengan manusia. Kita jangan dulu jauh-jauh ngomong ke pasangan hidup ya, tapi dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu butuh teman. Makanya kenapa Allah ciptakan kita berpasang-pasang, itu tuh maknanya tuh luas gitu ya menurut aku. Bukan hanya tentang kita dipasangkan dengan jodoh kita, tapi juga kita sebagai manusia, kita tuh saling terhubung satu sama lain. Kalau motonya Nokia dulu kan tuh si copywriternya bilang connecting people gitu kan. Jadi saling terhubung satu sama lain gitu ya. Kenapa? Kenapa dimaksud kenapa itulah kenapa kita disebut sebagai makhluk sosial ya yang banyak kita tahu. Sekali lagi, di dunia ini tuh terlalu luas untuk kita hadapi sendirian, Teh Ayun. Aku tipe orang yang seperti itu. Aku bisa apa-apa sendiri. Aku bisa berdiri sendiri. Kenapa aku harus membutuhkan orang lain? Aku dulu seperti itu orangnya. Tapi ketika aku berkaca ke diri sendiri, ketika aku eh, mendalami diri aku, ternyata kita tuh sebagai manusia tuh kayak kepingan puzzle kayak Ayu tanpa kita sadari dan kalau kita mau mengakui gitu ya, kita semua tuh kayak kepingan puzzle tuh kan nggak lengkap ya, lengkap ketika disatukan, ketika tidak lengkap dia kan ada bolong, tahu kan puzzle ya, ketika disatukan dia membentuk suatu gambar gitu kan. Ketika kita
kita manusia sebagai kepingan Fazal itu punya sisi di mana kita sisi kekurangan. Dan kalau kata siapa ya, kalau kata sahabat Nabi katanya kita tuh kan harus bisa apa namanya menempatkan sesuatu tuh sesuai kemampuan kita. Dengan kata lain, kita harus mengakui kelemahan dan kita harus mengetahui apa yang sebetulnya kita butuhkan dari orang lain, seperti itu ya. Itulah kita hidup sesungguhnya sebagai manusia. Makanya Allah sebutkan di Al-Quran, surat apa saya lupa, isinya adalah kita jangan, kasarnya tuh kita jangan angkuh di bumi Allah ini. Jangan berjalan apa namanya seolah-olah kita sendiri. Nah, aku tuh tertampar itu karena dulu aku pernah ikutan kajian Ustadz Hana Ataki kalau nggak salah ya, nggak tahu Ustadz Holid. Pokoknya ketika kita merasa gue bisa sendiri, gue bisa apapun aku bisa lakukan sendiri, itu nanti eh, kita dekat dengan kesombongan katanya. Aku baru tahu bahwa ternyata eh, konsep independent woman itu bukan kita nggak perlu pasangan gitu loh. Tapi ketika kita bisa menempatkan diri sesuai dengan fitrah. Dan salah satu fitrah manusia itu ya berpasangan juga. Salah satu hal yang harus salah satu kebutuhan kita sebagai individu adalah kita butuh orang lain di samping kita. Kita perlu ada sisi-sisi dalam diri kita yang hanya bisa di-sharing dengan orang yang nantinya akan jadi suami kita. Dan itu adalah suatu ibadah. Bukan hanya ibadah ke Allah, tapi dari segi kesehatan, dari segi psikologis, dari segi elemen-elemen penting dalam tubuh kita perlu itu. Dan ketika itu tidak terpenuhi, maka kita akan akan ada guncangan di diri kita. Meskipun sekarang misalkan kita belum merasakan itu. Tapi ketika part Fazal tadi, kita kan sebagai Fazal ya, tidak terpenuhi, itu akan error kita. Secara psikologis seperti itu. Maka siapa tadi, Teh Ayun, kalau misalkan kamu masih merasa kamu belum mau berpasangan, nggak apa-apa. Aku juga pernah ada di posisi itu, bahkan mungkin sekarang aku juga sedikit masih seperti itu gitu ya. Tapi teruslah meminta ke Allah untuk melembutkan hati kita, untuk mendatangkan seseorang yang membuat kita yakin bahwa kita layak untuk bersama gitu. Karena tadi dunia ini terlalu luas untuk dihadapi sendirian. Kalau kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, kalau kamu ingin berjalan jauh, maka menikahlah. Maka libatkan Allah lah, bersama Allah lah. Dan Allah suka ke orang-orang yang menikah. Kamu ingin surga, menikah. Dan orang makhluk atau satu-satunya makhluk yang tidak suka kita bersama itu kan setan ya. Setan tuh nggak suka sama orang yang nikah. Makanya ada, kalau kata Ustadz Bendri itu ada nama setan yang tugasnya itu bikin orang nggak mau berpasangan atau bikin orang cerai. Ada setan yang tugasnya itu. Nah, jangan sampai godaan-godaan yang masuk dalam pikiran kita, aku nggak mau nikah deh, tolong itu tutup rapat-rapat. Karena apa? Karena kita Muslim. Bismillah, kita bisa tetap mandiri, tapi kita bisa mandiri sembari kita berbagi dengan pasangan kita. Kita masih bisa menjadi independent woman sembari kita mengasihi orang lain, menjadi ibu, menjadi istri, melahirkan anak, tapi kita tetap
bisa independen, kita tetap bisa merdeka secara pemikiran. Ini yang kita sering lupakan. Menikah itu bukan tujuan akhir, bukan akhir dari segalanya. Kamu tetap bisa berkembang setelah menikah. Lingkungan aku banyak yang seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita menempatkan pernikahan sebagai ibadah ke Allah, maka orang-orang yang menempatkan pernikahan sebagai ibadah kepada Allah, mereka akan merdeka secara pemikiran. Tidak akan merasa terkekang, tidak akan merasa bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menutup potensiku sebagai wanita, misalkan. Enggak, konsepnya enggak ke situ, Teh. Seperti itu. Itu cukup dari aku, Teh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Rahma atas jawabannya yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah ya dari jawaban Teh Rahma dan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita tadi ya. Semoga kita semua mungkin ada yang relate kayak aduh selama pertanyaan, selama jawaban mungkin ya Allah ini relate banget gitu kan. Masya Allah, semoga aja teman-teman ya. Nah, Alhamdulillah sudah beres nih teman-teman semua karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin terakhir nih Teh Rahma, apakah ada closing statement nih buat teman-teman semua di sini? Dan mungkin juga Teh Rahma kan kemarin launching buku nih, barangkali pengen punya nih Kak Teh Rahma, boleh banget. Oke, closing statement-nya, pulih itu perjalanan gitu ya, pulih itu proses dan setiap orang punya ritmenya sendiri. Kita tuh kan bukan sedang lari sprint, kita tuh sedang bermaraton gitu ya. Kita bukan sedang berlomba dengan orang lain, tapi kita sedang berlomba dengan diri kita yang sebelumnya. Tidak ada tuntutan atau tidak ada keharusan kita harus cepat dalam menikah. Tidak ada pula keharusan kita harus cepat berpasangan. Tapi yang terpenting adalah kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Selesai dengan diri sendiri itu apa? Bukan berarti masalahnya selesai, tapi kita sudah bisa menghadapi suatu masalah itu dengan legowo, dengan tenang, dengan hati yang lapang. Karena hati yang tenang itu menyelesaikan banyak hal. Nah, teman-teman, saya baru aja launching buku, judulnya Sebelum Kau Tiba, Pulihkan Diri dari Luka Sebelum Menikah. Buku ini adalah rangkuman perjalanan saya untuk memulihkan luka selama ini. Mungkin kalau untuk teman-teman yang ngikutin saya dari lama, udah tahu ya bahasan tulisan saya kemana. Kalau teman-teman mau bisa ikutan PO-nya. PO-nya sampai 7 Oktober. Di sana bisa cek Instagram aku ya di @___RNF. Insya Allah buku ini akan menjadi apa ya? Mudah-mudahan bisa menjadi jalan kebaikan dan juga membacanya bisa membuat luka kamu tuh sedikit tereda gitu lah ya. Terima kasih itu dari aku mungkin Teh Nida. Terima kasih banyak Roda Muslimah ya sudah memberikan aku kesempatan untuk didengarkan. Masya Allah. Baik, teman-teman nih yang mau PO silakan untuk ke bio Instagramnya Teh Rahma ya Teh ya. Silakan bisa pesan. Alhamdulillah teman-teman semua dan terima kasih juga buat Teh Rahma, buat teman-teman semua yang sudah join pada malam hari ini. Kan aku simpulkan sedikit ya teman-teman. Pulih sebelum menikah, kenapa sih kita harus pulih? Luka yang terpendam akan membakar perlahan semua yang kita punya. Termasuk hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan pasangan kita kelak, hubungan kita dengan anak kita kelak, masa depan kita sebagai individu. Hati yang tenang bisa menyelamatkan kita dari banyak hal, terutama ketika menikah. Sebagai orang beriman, kita harus melibatkan Allah dalam segala hal. Marriage is scary adalah kesalahan. Menikah dengan tujuan ibadah dan melibatkan Allah di dalamnya akan selalu ada keberkahan. Dalam ilmu pranikah sudah dijelaskan bahwa kita perlu selesai dengan diri sendiri. Sebagai seorang muslim dalam pernikahan, cinta itu makmumnya, iman itu imannya. Hati yang marah tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu akan terus-menerus menjadi musuh bebuyutan untuk dirimu sendiri.
Sampai kapan kamu akan terus seperti ini? Padahal pertempuran dengan diri sendiri tidak akan memenangkan apapun. Belajar untuk peduli kepada diri sendiri, berdamai dengan orang tua, juga jangan lupa libatkan Allah dalam segala. Ya teman-teman ya, paling penting adalah jangan lupa libatkan Allah dalam segala. Alhamdulillah, terima kasih Teh Rahma ya. Untuk selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat nih Teh Rahma, ada kenang-kenangan dari Roda Muslimah, sertifikat untuk Teh Rahma. Boleh ditampilkan operator sertifikat untuk Teh Rahmanya. Oke, boleh di screenshot juga ya operator ya. Oke, Teh Rahma boleh cekrek-cekrek dulu ya. Boleh kita berfoto dulu. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke. Itu ya, Teh Rahma, terima kasih banyak. Alhamdulillah semenit lagi teman-teman semua. Selanjutnya, boleh Teh Rahma kalau misalnya ada kegiatan lain, boleh live duluan. Oke, terima kasih semuanya ya. Sehat selalu dan jangan lupa untuk terus beribadah. Ya, Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman selesailah sharing session kita pada malam hari ini, pulih sebelum menikah. Gimana teman-teman hari ini coba chat di kolom chat. Apa sih? Ya, chat di kolom chat. Jazakumullah, sama-sama teman-teman. Gimana sudah terjawabkah semuanya? Terus juga atau misalnya kita sudah bisa mau pulih belum sih gitu ya? Coba kasih reaction-nya, kasih testimoni. Ya, alhamdulillah ya. Ayo pulih bersama gitu ya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah teman-teman semua. Kita sudah di penghujung sharing session pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join pada malam hari ini. Jangan lupa untuk membuat resume gitu ya di Instastory dengan tag @ragamuslimah, @___, RNF, dan @hanidenifa di resume terbaik teman-teman ya. Gitu aja teman-teman semua. Jadi kita tutup dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.